bawah lengkungan gerbang pasar Baghdad yang megah, aroma rempah dan kurma segar memenuhi udara. Namun, suasana Ramadan tahun ini sedikit terusik oleh kehadiran seorang pendeta pengembara bernama Father Julian. Ia adalah seorang orator ulung yang gemar menguji nalar para cendekiawan di setiap kota yang ia singgahi. Di tengah pasar yang ramai, Father Julian berdiri di atas sebuah meja batu, menarik perhatian massa yang sedang menjalankan ibadah puasa dengan wajah yang tampak letih karena cuaca terik. "Wahai penduduk Baghdad," seru Father Julian, "aku melihat kalian menyiksa diri sendiri. Kalian menahan lapar dan dahaga dari fajar hingga terbenam matahari. Apa gunanya? Jika Tuhanmu Maha Pengasih, mengapa ia ingin melihat hambanya menderita karena haus? Jika ia Maha Kaya, ia tidak butuh rasa laparmu. Bukankah ini hanya penyiksaan sia-sia yang merusak produktivitas dan melemahkan raga? Cinta tidak menuntut penderitaan fisik yang tanpa makna." Kerumunan mulai gelisah. Beberapa orang yang sedang haus merasa kata-kata itu ada benarnya di telinga manusiawi mereka. Di saat itulah, Abu Nawas muncul sambil menuntun seekor keledai yang sedang membawa beban sangat berat. "Abu Nawas," panggil Julian saat melihat sang cerdik mendekat. "Kau yang dikenal sebagai ahli logika, jelaskan padaku, mengapa Tuhanmu menciptakan sistem yang membuat manusia menjadi lemah? Bukankah mesin yang tidak diberi minyak akan rusak? Bukankah tubuh yang tidak diberi makan akan hancur? Apakah kalian pikir Tuhan senang mencium bau mulut orang yang lapar? Ini tidak logis." Abu Nawas berhenti. Ia mengusap dahi keledainya yang berkeringat, lalu menatap Julian dengan senyum tenang yang sulit ditebak. "Tuan Julian," ujar Abu Nawas sambil menunjuk keledainya. "Keledai ini kuat. Setiap hari ia makan, setiap hari ia minum, dan setiap hari pula ia bekerja membawa beban berat ini tanpa henti. Menurutmu, apakah keledai ini bahagia?" Julian tertawa. "Ia hanya binatang. Ia melakukan apa yang harus ia lakukan karena ia diberi makan." "Tapi lihatlah," lanjut Abu Nawas. "Karena ia makan terus-menerus tanpa jeda, ia tidak pernah tahu kapan harus berhenti. Ia menjadi budak bagi perutnya. Jika aku tidak memaksanya berhenti sejenak untuk mengosongkan beban di punggungnya, ia akan mati karena kelelahan, meski perutnya penuh." Abu Nawas kemudian mengambil sebuah bejana kaca yang sangat kotor dari atas keledainya. "Tuan, bayangkan jiwa manusia seperti bejana ini. Sepanjang tahun, kita mengisinya dengan segala macam keinginan, makanan, amarah, dan urusan duniawi. Bejana ini menjadi penuh, keruh, dan tertutup lapisan kerak. Puasa bukan tentang tidak memberi makan, tapi tentang memberi ruang. Bagaimana kau bisa menuangkan air hikmah yang baru jika bejanamu masih penuh dengan sisa-sisa makanan kemarin? Kami mengosongkan perut bukan untuk menyiksa raga, tapi untuk membiarkan jiwa bernapas." Abu Nawas melangkah maju. Suaranya kini terdengar mantap di hadapan massa. "Kau bilang ini penyiksaan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Asyamu junatun,' puasa itu adalah perisai." Tuan Julian, sebuah perisai mungkin terasa berat saat dibawa. Ia menambah beban bagi prajurit yang sedang berlari. Tapi saat panah-panah nafsu dan serangan godaan dunia datang, perisai itulah yang menyelamatkan nyawanya. Manusia yang tidak pernah berpuasa adalah manusia yang tidak punya kendali. Jika perutmu saja tidak bisa kau perintah untuk diam, bagaimana kau bisa memerintah hatimu untuk tidak dengki? Bagaimana kau bisa memerintah tanganmu untuk tidak mencuri? Puasa adalah latihan kedaulatan diri. Kami bukan budak rasa lapar. Kami adalah tuan atas nafsu kami sendiri." Abu Nawas mengambil sebutir kurma dari kantongnya, namun tidak memakannya, dan menunjukkannya kepada Julian. "Tuan, kau bilang Tuhan tidak butuh lapar kami? Memang benar, Tuhan tidak butuh apapun. Tapi kamilah yang butuh lapar ini. Tanpa puasa, kau makan hanya karena jadwal. Tapi dengan puasa, sebutir kurma ini akan terasa seperti hidangan surga saat maghrib tiba." Puasa mengembalikan rasa syukur yang telah mati karena kemewahan. Mana yang lebih logis? Menjadi manusia yang makan seperti mesin tanpa rasa, atau menjadi manusia yang belajar menahan diri agar bisa merasakan nikmatnya setetes air sebagai mukjizat Tuhan? Kau menyebutnya penyiksaan, kami menyebutnya penyucian, tazkiyah. Sabun itu pedih di mata, Tuan Julian, tapi tanpanya badanmu akan busuk. Father Julian terdiam. Ia melihat orang-orang di pasar yang tadinya tampak letih, kini kembali menegakkan punggung mereka dengan bangga. Logika, ruang bagi jiwa, dan latihan kedaulatan yang dibawa Abu Nawas telah membalikan narasi penyiksaan
menjadi kemandirian. Kau pandai bicara, Abu Nawas, gumam Julian sambil turun dari meja batu. Tapi bukankah puasa ini membuat orang malas dan tidak produktif? Kota ini menjadi lambat karena semua orang mengantuk dan lemas. Bagaimana kau menjelaskan kerugian bagi kehidupan duniawi ini? Abu Nawas tersenyum lebar. Soal produktivitas? Mari kita bicarakan besok, di tempat yang sama, saat aku akan menunjukkan padamu bahwa kekuatan sejati tidak datang dari roti, tapi dari api yang membakar di dalam dada. Matahari keesokan harinya terasa lebih menyengat di Baghdad. Father Julian sudah berdiri di posisinya, menatap kerumunan pedagang yang tampak bergerak lebih lambat dan beberapa kuli panggul yang bersandar di tembok untuk berteduh. Ia tersenyum sinis, merasa argumennya kali ini tidak mungkin dipatahkan. Lihatlah sekelilingmu, Abu Nawas, seru Julian saat melihat Abu Nawas datang membawa sebuah busur panah yang belum terpasang talinya dan sebilah besi tumpul yang hitam. Pasar ini lesu. Pandai besi memukul lebih pelan. Pedagang tertidur di balik timbangan, dan kafilah dagangmu bergerak seperti siput. Jika bangsa ini terus lapar, bangsa ini akan runtuh oleh kemalasan. Kekuatan fisik adalah modal peradaban, dan kalian membuangnya hanya untuk sebuah ritual. Bagaimana mungkin perut kosong bisa menghasilkan karya besar? Logikanya sederhana, lanjut Julian sambil menunjuk arah kuli yang sedang beristirahat. Tubuh butuh bahan bakar. Tanpa bahan bakar, mesin berhenti. Kalian menyebut puasa sebagai kekuatan, tapi faktanya kalian hanya menjadi beban bagi produktivitas kota. Apakah Tuhan ingin umatnya menjadi lemah dan mengantuk di siang hari? Kesalehan macam apa yang menghambat kemajuan dunia? Masa terdiam. Memang benar, tubuh terasa lebih lemas dari biasanya. Mereka menanti jawaban Abu Nawas yang kini sedang sibuk mencoba memasang tali pada busur panahnya yang kaku. Abu Nawas berkeringat saat menarik ujung busur itu dengan sekuat tenaga hingga melengkung tajam. Lalu ia memasangkan talinya. Cerak! Busur itu kini melengkung tegang, siap melepaskan anak panah. Tuan Julian, ujar Abu Nawas sambil mengatur napas. Lihatlah busur ini. Kemarin, saat talinya kendor, ia tampak santai, lemas, dan tidak berguna. Sekarang, ia sedang dalam keadaan tersiksa. Kayunya melengkung menahan beban. Talinya tegang hampir putus. Jika busur ini bisa bicara, mungkin ia akan mengeluh sepertimu. Mengapa aku ditarik sesak seperti ini? Abu Nawas menatap Julian dengan tajam. Tapi katakan padaku, Tuan, kapan busur ini memiliki kekuatan untuk melesatkan anak panah hingga menembus jantung musuh? Apakah saat ia sedang kenyang dan lemas kendor, ataukah saat ia sedang tegang dan tertahan seperti ini? Abu Nawas kemudian mengangkat besi tumpul yang hitam dan berkarat di tangan kirinya. Kau bilang produktivitas turun? Kau hanya melihat gerak raga, tapi buta terhadap gerak jiwa. Besi ini tidak akan pernah menjadi pedang yang tajam jika ia hanya diletakkan di atas tumpukan jerami yang empuk. Ia harus dibakar dalam api yang panas, lapar, dan dipukul berkali-kali. Disiplin. Puasa adalah api yang membakar lemak kemalasan dan memukul ego kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Mengapa? Karena puasa adalah satu-satunya ibadah yang tidak bisa dipamerkan. Ini adalah kekuatan integritas. Orang yang bisa bekerja jujur saat perutnya lapar adalah orang yang tidak akan bisa disuap oleh emas saat perutnya kenyang. Abu Nawas melangkah maju. Suaranya menggelegar menantang skeptisisme Julian. Tuan Julian, kau bilang bangsa ini akan runtuh karena lapar? Kau lupa sejarah. Perang Badar, kemenangan terbesar dalam sejarah Islam, terjadi saat para sahabat sedang berpuasa. Penaklukan Makkah terjadi saat mereka sedang berpuasa. Andalusia dibuka saat para pejuang sedang berpuasa. Kekuatan kami tidak terletak pada timbunan roti di perut, tapi pada api keyakinan di dalam dada. Orang yang makan terus-menerus akan menjadi budak dari kenyangnya. Ia akan takut kehilangan dunianya. Tapi orang yang biasa lapar, ia tidak takut pada apapun. Puasa bukan menghambat produktivitas, ia justru mengasah mentalitas. Kami tidak butuh tubuh yang gemuk untuk membangun peradaban. Kami butuh jiwa yang tangguh yang tahu cara mengendalikan dirinya sendiri. Father Julian tertegun melihat busur yang tegang di tangan Abu Nawas. Analogi, ketegangan yang menghasilkan kekuatan, adalah konsep yang tak terpikirkan olehnya. Ia menyadari bahwa produktivitas bukan hanya soal berapa banyak beban yang diangkat,
tapi soal seberapa kuat tekad yang menggerakkannya. Jadi, kau menganggap rasa lemas ini adalah tegangan menuju kekuatan? Tanya Julian pelan. Benar, jawab Abu Nawas. Busur yang tidak pernah ditarik hanya akan jadi kayu bakar. Manusia yang tidak pernah lapar hanya akan jadi pemuas nafsu. Julian memalingkan wajah, namun ia masih punya satu serangan yang ia anggap paling mematikan bagi agama manapun, tentang kemunafikan di balik buka puasa yang mewah. Senja mulai membayang di ufuk Baghdad. Bau gulai kambing dan roti yang baru matang mulai menguar dari kedai-kedai, menggoda siapapun yang menciumnya. Father Julian berdiri di dekat sebuah kedai besar, menunjuk ke arah tumpukan makanan yang sedang dipersiapkan untuk berbuka. Abu Nawas, seru Julian dengan tawa mengejek. Lihatlah kemunafikan ini. Kalian berlagak suci dengan menahan lapar seharian, tapi lihat apa yang kalian lakukan saat matahari terbenam. Kalian berpesta. Kalian makan lebih banyak dalam semalam daripada yang kalian makan di hari biasa. Ini bukan ibadah. Ini hanya menggeser jam makan. Kalian menipu perut kalian sendiri. Dan kalian pikir kalian bisa menipu Tuhan dengan cara ini? Di mana letak pengorbanannya jika akhirnya kalian menutup hari dengan kerakusan? Jika tujuannya adalah merasakan penderitaan orang miskin, lanjut Julian sambil menunjuk piring-piring besar berisi kurma dan daging, mengapa kalian berbuka dengan kemewahan? Orang miskin tetap lapar di malam hari, sementara kalian tidur dengan perut buncit. Bagiku, puasa kalian hanyalah alasan untuk mengadakan pesta setiap malam. Ini adalah lelucon spiritual yang paling tidak masuk akal. Beberapa orang yang sedang mengantre makanan mulai merasa tersindir. Memang benar, seringkali nafsu makan saat berbuka terasa lebih liar daripada biasanya. Abu Nawas berjalan mendekat membawa sebuah lampu minyak kecil yang kosong dan sebotol minyak zaitun. Ia meletakkan lampu itu di atas meja, lalu memandang Julian dengan tenang. Tuan Julian, kau melihat orang makan saat berbuka dan kau menyebutnya kerakusan. Tapi mari kita lihat lampu ini, ujar Abu Nawas. Ia menuangkan sedikit minyak ke dalam lampu tersebut, lalu menyalakannya. Cahayanya kecil namun terang. Sepanjang siang, lampu ini mati. Tidak ada minyak yang mengalir. Tidak ada api yang menyala. Apakah saat lampu ini mati ia sedang beristirahat? Tidak. Ia sedang mengumpulkan kekuatan. Jika aku menyalakan lampu ini terus-menerus tanpa henti siang dan malam, sumbunya akan habis terbakar dan kacanya akan pecah karena panas yang berlebihan. Puasa kami di siang hari adalah saat di mana kami mematikan api duniawi agar sumbu jiwa kami tidak hangus terbakar oleh kesibukan mencari harta. Abu Nawas kemudian mengambil sebutir kurma, memutarnya di jari-jarinya, namun tetap tidak memakannya. Kau bilang kami hanya memindahkan jam makan? Dengar, Tuan Julian. Perbedaan antara orang yang makan di hari biasa dengan orang yang berbuka puasa adalah pada rasa hormatnya. Orang yang makan kapan saja menganggap makanan adalah haknya, milik sepele yang ada karena uangnya. Tapi bagi kami yang berpuasa, saat adzan maghrib berkumandang, makanan ini bukan lagi sekadar karbohidrat atau lemak. Ia adalah hadiah dari sang raja. Kami makan dengan rasa syukur yang meledak di setiap suapan. Kami tidak makan karena rakus. Kami makan karena merayakan kemurahan Tuhan setelah seharian kami membuktikan bahwa kami bisa hidup tanpa dunia. Apakah salah bagi seorang kekasih untuk menerima hadiah dari kekasihnya setelah ia membuktikan kesetiaannya? Abu Nawas menatap tajam ke arah Julian. Suaranya merendah dan penuh wibawa. Tuan, jangan kau sangka Islam tidak tahu tentang apa yang kau tuduhkan. Nabi kami Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan ribuan tahun lalu. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kami pun membenci kerakusan saat berbuka. Islam mengajarkan berbuka dengan secukupnya. Jika ada yang makan berlebihan, itu adalah kesalahan orangnya, bukan kesalahan syariatnya. Justru dengan adanya waktu berbuka yang ditentukan, Tuhan sedang menguji kami sekali lagi. Bisakah kau tetap memegang kendali saat makanan sudah di depan matamu, ataukah kau akan berubah menjadi binatang saat melihat daging? Father Julian terdiam. Penjelasan Abu Nawas bahwa iftar adalah upacara syukur, dan bukan sekadar balas dendam perut, membuatnya bungkam. Apalagi saat Abu Nawas menyitir hadis yang membuktikan bahwa Islam sendiri sangat kritis terhadap mereka yang hanya berpuasa secara lahiriah tanpa mengubah batinnya. Jadi, kalian makan untuk merayakan ketaatan? Tanya Julian pelan. Kami makan agar kami punya kekuatan untuk bersujud lagi di malam hari dalam sholat tarawih, jawab Abu Nawas sambil tersenyum.
Minyak ini dituangkan ke lampu bukan untuk dibuang, tapi untuk menyalakan cahaya yang lebih terang di kegelapan malam. Julian tertegun, namun ia melihat orang-orang yang mulai bersiap melakukan sholat. Ia masih memiliki satu keberatan besar, tentang rasa sakit dan kesehatan. Ia akan bertanya, jika Tuhan itu dokter bagi jiwa, mengapa ia memberi resep yang membuat tubuh menderita asam lambung dan pusing kepala? Matahari tepat berada di puncaknya. Di sudut pasar, seorang pemuda tampak duduk bersandar di pilar masjid sambil memijat pelipisnya karena pusing, sementara yang lain tampak memegang perutnya yang perih. Father Julian melihat ini sebagai kesempatan emas untuk melancarkan serangan medisnya. Lihat mereka, Abu Nawas. Julian berseru sambil menunjuk para pemuda itu. Wajah pucat, kepala berdenyut, dan lambung yang terbakar asam. Jika Tuhanmu adalah sang penyembuh, mengapa ia memberimu perintah yang merusak raga? Seorang dokter yang baik akan memberimu obat yang menenangkan, bukan racun yang membuatmu limbung. Apakah kalian menyebut penderitaan fisik ini sebagai jalan menuju surga? Bukankah menyiksa tubuh adalah dosa terhadap sang pencipta yang meminjamkan tubuh itu padamu? Logika medis tidak bisa berbohong, lanjut Julian dengan nada otoritas. Tubuh butuh keseimbangan. Saat kalian berhenti makan secara mendadak, keseimbangan itu hancur. Sakit kepala dan perih lambung adalah sinyal bahwa tubuh kalian sedang dipaksa melakukan sesuatu yang tidak alami. Mengapa Tuhan menciptakan rasa lapar jika Ia ingin kalian menahannya? Ini seperti memaksa air mengalir ke atas gunung. Sia-sia dan merusak. Beberapa orang yang sedang merasa kurang enak badan mulai ragu. Mereka bertanya-tanya, apakah rasa sakit ini memang tanda bahwa puasa itu berbahaya? Abu Nawas berjalan menuju sebuah kedai makan yang tutup, lalu meminjam sebuah kuali besar yang sangat kotor, hitam, dan penuh kerak lemak yang sudah mengeras. Ia meletakkan kuali itu di depan Julian. Tuan Julian, ujar Abu Nawas sambil mengerik sedikit kerak lemak itu dengan kukunya. Kuali ini telah digunakan selama 11 bulan tanpa henti untuk memasak lemak kambing, santan, dan minyak. Jika aku ingin kuali ini kembali bersih dan mengkilap seperti baru, apa yang harus kulakukan? Apakah cukup dengan mengusapnya pelan dengan air mawar yang harum? Julian mencibir. Tentu tidak. Kau harus menggosoknya dengan abu gosok yang kasar, membilasnya dengan air yang kuat, bahkan mungkin memanaskannya di atas api untuk melunturkan lemak yang membatu. Memang prosesnya kasar, tapi itulah satu-satunya cara. Abu Nawas tersenyum lebar, matanya berbinar penuh kemenangan. Tepat sekali, Tuan. Tubuh manusia ini adalah kuali itu. Selama 11 bulan, kita memasukkan segala macam makanan, emosi yang kotor, dan sisa-sisa metabolisme yang menyumbat aliran kehidupan. Rasa pusing dan perih yang kau lihat itu bukan tanda bahwa puasa sedang merusak tubuh. Itu adalah tanda bahwa tubuh sedang melakukan perlawanan terhadap kotoran yang hendak dikeluarkan. Itu adalah abu gosok yang sedang bekerja melunturkan kerak lemak dalam jiwa dan raga. Jika kau ingin bersih, kau harus siap melewati proses yang tidak nyaman. Kesembuhan sejati seringkali diawali dengan rasa sakit yang mendidik. Abu Nawas mendekati Julian. Suaranya merendah namun penuh tekanan ilmiah yang melampaui zamannya. Tuan, kau mempertanyakan resep Tuhan? Nabi kami Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda ribuan tahun lalu. Perut, lambung, adalah rumah bagi segala penyakit, dan menjaga pola makan, diet puasa, adalah pangkal dari segala kesembuhan. Hadis riwayat Edda Ilami. Tuhan tidak sedang menyiksa raga, Ia sedang memberikan waktu istirahat bagi mesin. Bahkan tanah pun butuh masa berah, istirahat dari tanam, agar bisa subur kembali. Jika tanah saja butuh berhenti memproduksi, apalagi tubuh manusia yang rapuh ini, rasa sakit yang kau lihat hanyalah gejala dari kesembuhan, bukan penyebab penyakit. Justru mereka yang tidak pernah puasa adalah mereka yang sedang menumpuk, ledakan, penyakit di masa depan karena kualinya tidak pernah dicuci. Father Julian terdiam 1000 bahasa. Analogi, kuali berkerak, telah memutarbalikkan persepsinya tentang rasa sakit saat puasa. Ia mulai menyadari bahwa puasa bukan sekadar ritual mistis, melainkan mekanisme pembersihan biologis yang sangat masuk akal. Jadi, kau menganggap sakit itu adalah proses perbaikan? Tanya Julian dengan suara yang tak lagi meninggi. Benar, jawab Abu Nawas. Hanya emas yang berani dibakar yang akan keluar menjadi murni. Dan hanya tubuh yang berani lapar yang akan mendapatkan kesehatan yang kokoh. Julian menundukkan kepalanya. Namun ia masih memiliki satu keberatan filosofis terakhir untuk menutup perdebatan ini,
tentang Tuhan yang haus akan pujian. Ia akan bertanya, jika puasa adalah untuk Tuhan, mengapa Tuhan yang maha segalanya merasa perlu dihormati dengan rasa lapar manusia? Bukankah ini menunjukkan Tuhan yang egois? Malam mulai menyelimuti Baghdad. Cahaya lentera di sudut-sudut pasar mulai menyala, memberikan kesan syahdu di sisa waktu menuju bulan kemenangan. Father Julian berdiri dengan wajah yang tidak lagi mencemooh, melainkan penuh dengan kegelisahan filsafat. Ia memandang langit malam, lalu menatap Abu Nawas yang sedang duduk tenang di atas sajadah kecilnya. Abu Nawas, ujar Julian dengan suara rendah namun tetap menantang. Ini adalah pertanyaan terakhirku. Kau bilang puasa adalah perisai, pembersihan, dan latihan kekuatan. Tapi mari kita jujur pada logika ketuhanan. Jika Tuhanmu adalah zat yang maha segalanya, maha kaya, dan tidak butuh apapun dari makhluknya, mengapa ia menuntut manusia untuk lapar? Mengapa ia berkata bahwa puasa adalah untukku? Apakah Tuhanmu haus akan pengakuan dan penderitaan hambanya, hingga ia merasa perlu dihormati dengan keroncongan perut manusia? Bukankah itu egois? Dengarlah, lanjut Julian, mencoba menarik perhatian terakhir dari para jamaah yang bersiap sholat. Setiap ibadah lain memiliki bentuk fisik. Sholat ada gerakannya, zakat ada hartanya, haji ada perjalanannya. Tapi puasa, ia adalah ketiadaan. Dan Tuhanmu mengklaim ketiadaan itu miliknya secara eksklusif. Mengapa Tuhan merasa perlu memiliki rasa lapar hambanya? Bukankah itu menunjukkan bahwa Tuhan sebenarnya butuh sesuatu dari kalian untuk membuktikan kekuasaannya? Suasana menjadi sangat hening. Pertanyaan ini adalah serangan terhadap konsep kemandirian Tuhan, Al-Ghani. Jika Allah tidak butuh apa-apa, mengapa ia menetapkan aturan yang seolah-olah menguntungkannya? Abu Nawas berdiri perlahan. Ia mengambil sebuah batu kerikil biasa dari jalanan dan sebuah koin emas dari saku bajunya. Ia mendekati seorang anak kecil yang sedang duduk di dekat sana, lalu membisikkan sesuatu. Anak itu mengambil kerikil tersebut dan memberikannya kepada Abu Nawas dengan senyum tulus. Tuan Julian, ujar Abu Nawas sambil memegang kerikil pemberian anak itu seolah itu adalah permata. Katakan padaku, apakah aku yang memiliki banyak koin emas ini, butuh pada batu kerikil yang tak berharga ini? Julian menjawab dengan lugas, tentu tidak. Batu itu sampah bagimu. Lalu, lanjut Abu Nawas, mengapa aku tersenyum dan merasa sangat bahagia saat menerima batu ini dari tangan si anak? Apakah karena batu ini menambah kekayaanku? Ataukah karena di dalam pemberian batu ini, ada cinta dan ketaatan yang tulus dari si anak yang ingin menyenangkan hatiku? Abu Nawas menatap Julian dengan mata yang teduh namun penuh kedalaman. Begitu jugalah dengan Allah yang maha kaya. Allah sama sekali tidak butuh pada laparmu, hausmu, atau lemasmu. Seluruh manusia berpuasa atau tidak akan menambah atau mengurangi keagungannya setitik pun. Tapi, Tuan Julian, puasa adalah satu-satunya ibadah rahasia. Jika kau sholat, orang melihatmu sujud. Jika kau sedekah, orang melihat tanganmu memberi. Tapi jika kau berpuasa, tidak ada satupun manusia di bumi yang tahu apakah kau benar-benar puasa atau diam-diam minum di kamar gelap, kecuali kau dan Tuhanmu. Abu Nawas mengangkat tangannya ke arah langit yang bertabur bintang. Tuhan berkata, puasa adalah untukku, bukan karena ia butuh lapar kita, tapi karena puasa adalah bukti kesetiaan terbesar. Saat seorang hamba menahan haus di bawah terik matahari padahal ia bisa saja minum tanpa ada yang tahu, ia sedang berbisik kepada Tuhan, ya Allah, aku lebih mencintai perintahmu daripada kebutuhan hidupku sendiri. Allah menyebut puasa miliknya karena di dalam puasa tidak ada pamer, ria. Ia adalah pertemuan sunyi antara kekasih dan kekasihnya. Tuhan bukan egois. Tuhan sedang memberikan sebuah panggung rahasia, di mana seorang hamba bisa membuktikan cintanya tanpa gangguan tepuk tangan manusia. Itulah mengapa baunya mulut orang berpuasa lebih harum dari misik di sisi Allah. Bukan karena baunya, tapi karena kejujuran di balik bau itu. Father Julian terdiam mematung. Segala logika materialistik dan tuduhan egoisme yang ia bawa hancur berkeping-keping oleh konsep ibadah rahasia. Ia baru menyadari bahwa puasa bukan tentang Tuhan yang meminta, tapi tentang manusia yang memberi bukti cinta yang paling murni. Aku selalu melihat puasa sebagai beban, bisik Julian dengan nada yang bergetar. Tapi hari ini kau menunjukkannya sebagai surat cinta yang tak tertulis. Julian melepas topinya, menunduk dalam-dalam kepada Abu Nawas. Terima kasih, Abu Nawas.
Kau telah membuka mataku bahwa Tuhan tidak butuh lapar kami, tapi kami butuh lapar itu untuk membuktikan bahwa kami bukan sekadar daging yang berjalan, tapi ruh yang merdeka. Saat adzan Isya berkumandang tanda sholat tarawih akan dimulai, Julian melangkah pergi meninggalkan pasar dengan pemikiran yang baru. Abu Nawas kembali ke sajadahnya, tersenyum kecil, dan melanjutkan sujudnya dalam kesunyian malam Ramadan yang penuh berkah. Kemenangan logika Abu Nawas semalam ternyata belum memadamkan seluruh bara rasa ingin tahu di hati Father Julian. Pagi itu, saat gema tadarus masih terdengar lamat-lamat dari menara masjid, Julian menunggu Abu Nawas di dekat sebuah sumur umum tempat para pengangkut air biasa berkumpul. Di samping sumur itu, duduk seorang pengemis tua yang sedang memegangi perutnya yang kempis. Julian menunjuk pengemis itu dengan tongkat kayunya saat Abu Nawas melintas. "Abu Nawas," panggil Julian. "Kau bicara tentang cinta rahasia dan kedaulatan diri. Tapi mari kita bicara tentang keadilan sosial. Kalian mengklaim bahwa puasa bertujuan agar si kaya merasakan penderitaan si miskin. Tapi lihatlah orang tua ini. Ia lapar sepanjang tahun, bukan hanya di bulan Ramadan. Sedangkan si kaya, setelah berpuasa 30 hari, ia akan kembali ke meja makannya yang mewah dan melupakan segalanya. Bukankah puasa ini hanyalah sandiwara empati yang dangkal? Mengapa Tuhan tidak menyuruh kalian memberi makan si miskin saja daripada kalian ikut-ikutan lapar namun tidak mengubah nasib mereka? Bagiku," lanjut Julian dengan suara lantang, "puasa kalian adalah penghinaan bagi kemiskinan yang nyata. Si kaya hanya bermain, menjadi miskin selama 14 jam, lalu merayakannya. Orang miskin tidak punya pilihan untuk berbuka. Jika tujuan Tuhan adalah keadilan, bukankah lebih logis jika si kaya tetap makan tapi hartanya dialirkan terus kepada si miskin? Mengapa harus ada ritual lapar massal yang tidak mengenyangkan perut mereka yang benar-benar membutuhkan?" Masa yang berkumpul di sekitar sumur terdiam. Beberapa saudagar kaya yang kebetulan lewat menundukkan kepala, merasa tersindir oleh ucapan sang pendeta. Abu Nawas tidak langsung mendebat. Ia mendekati si pengemis tua, memberikan beberapa keping koin, lalu berdiri menghadap Julian sambil memegang sebuah buku catatan kedokteran milik seorang tabib pasar. "Tuan Julian," ujar Abu Nawas lembut, "katakan padaku, jika ada 2 orang tabib. Tabib pertama telah membaca ribuan buku tentang rasa sakit patah tulang. Ia tahu nama setiap syaraf dan jenis retakannya secara teori. Tabib kedua, selain membaca buku, ia sendiri pernah mengalami patah tulang di kakinya. Menurutmu, tabib mana yang akan lebih lembut dan berhati-hati saat menyentuh kaki pasien yang sedang menjerit kesakitan?" Julian menjawab dengan pasti, "Tentu tabib kedua, karena ia tahu persis bagaimana rasanya." Abu Nawas menutup buku catatan itu dengan suara keras. "Tepat, itulah rahasia puasa kami, Tuan Julian. Memberi makan si miskin adalah perintah hukum, tapi merasakan lapar adalah perintah cinta. Mengetahui bahwa orang miskin itu lapar adalah ilmu di kepala, tapi merasakan perutmu sendiri melilit karena ketiadaan makanan adalah ilmu yang meresap ke dalam daging. Allah tidak ingin kami hanya menjadi donatur yang sombong yang memberi dari atas menara gading. Allah ingin kami turun ke lembah yang sama dengan si miskin. Puasa adalah cara Tuhan menghancurkan sekat kasta. Di bulan ini, tidak ada perut pangeran dan tidak ada perut pengemis. Yang ada hanyalah perut-perut hamba yang sama-sama merintih meminta rahmat-Nya." Abu Nawas mendekati Julian. Matanya berbinar penuh visi sosial yang tajam. "Kau bilang puasa tidak mengubah nasib mereka? Kau salah melihat urutannya. Justru karena kami lapar, tangan kami menjadi ringan untuk memberi. Nabi kami Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Namun di bulan Ramadan, kedermawanannya melesat lebih cepat daripada angin yang berhembus. Tanpa puasa, sedekah hanyalah kewajiban angka-angka di atas kertas. Tapi dengan puasa, sedekah adalah respon dari rasa perih. Kami memberi makan orang miskin saat berbuka bukan karena kami punya sisa makanan, tapi karena saat kami melihat makanan, wajah si miskinlah yang pertama kali terbayang di benak kami. Puasa adalah sekolah empati terbesar di dunia. Jika sekolah ini ditiadakan, dunia hanya akan berisi orang kaya yang tahu teori kemiskinan tapi hatinya sekeras batu karena tak pernah merasakan perihnya lapar." Father Julian terdiam. Matanya beralih ke tangan para saudagar di pasar yang mulai sibuk membagikan bungkusan gandum dan kurma kepada mereka yang membutuhkan tanpa diminta. Ia menyadari bahwa puasa adalah bahan bakar bagi mesin kedermawanan, bukan sekadar ritual lapar yang pasif. "Jadi, kau bilang rasa lapar ini adalah guru bagi kedermawanan," gumam Julian. "Benar,
Jawab Abu Nawas. Seseorang tidak akan benar-benar mengerti arti setetes air sampai ia dilarang meminumnya. Dan ia tidak akan benar-benar menjadi manusia sampai ia mau berbagi setetes air itu dengan saudaranya yang lebih haus. Julian tertunduk. Ia merasakan logikanya tentang keadilan material kalah telak oleh keadilan rasa. Namun, ia masih memiliki satu peluru terakhir untuk esok hari, tentang takdir dan kebebasan. Ia akan bertanya, jika Tuhan sudah menentukan siapa yang masuk surga, apa gunanya kalian menyiksa diri dengan puasa? Bukankah itu tidak mengubah ketetapannya? Pagi terakhir di bulan Ramadan itu terasa sangat berbeda. Udara Baghdad mulai diwarnai dengan gema takbir yang lama-lama terdengar dari kejauhan, menandakan hari kemenangan segera tiba. Father Julian berdiri di gerbang pasar, kali ini tanpa meja batu atau tongkat yang dihentak-hentakan. Ia tampak lelah secara batin, namun matanya tetap tajam mencari jawaban terakhir. Abu Nawas, panggil Julian saat melihat sang sufi berjalan dengan langkah ringan menuju masjid. Ini adalah akhir dari pengembaraanku di pikiranmu. Jawablah satu hal ini. Kalian berpuasa dengan sangat keras, menahan segala nafsu demi mengejar ridha Tuhan dan surganya. Tapi, bukankah Tuhanmu sudah menuliskan takdir setiap manusia di Lauhul Mahfudz? Jika namamu sudah tertulis sebagai penghuni neraka, puasa 30 hari atau 1000 tahun sekalipun tidak akan mengubah tinta yang sudah kering itu. Dan jika kau sudah ditakdirkan masuk surga, kau makan babi setiap hari pun kau akan tetap masuk surga. Jadi, bukankah puasamu ini hanyalah perjudian yang sia-sia melawan ketetapan yang tak bisa diubah? Logika takdir adalah dinding yang kokoh, lanjut Julian dengan suara berat. Jika masa depan sudah terkunci, maka usahamu hanyalah gerak boneka di atas panggung. Mengapa menyiksa diri untuk sesuatu yang hasilnya sudah diputuskan sebelum kau lahir? Bukankah lebih logis untuk hidup bebas saja? Karena toh, apa yang akan terjadi, terjadilah? Orang-orang di pasar terdiam. Pertanyaan tentang takdir, qada dan hadar, adalah samudera terdalam yang sering membuat kapal akal manusia tenggelam. Abu Nawas terdiam sejenak. Ia melihat seorang pedagang buah yang sedang menjaga dagangannya dengan waspada. Abu Nawas kemudian mendekati Julian dan bertanya balik dengan tenang. Tuan Julian, katakan padaku, jika malam ini seorang pencuri masuk rumahmu dan hendak menggorok lehermu untuk mengambil emasmu, apakah kau akan diam saja di tempat tidurmu sambil berkata, jika takdirku mati malam ini, aku akan mati, jadi tidak perlu aku lari atau melawan? Julian mengernyitkan dahi. Tentu tidak. Aku akan mengambil pedang, berteriak, dan melawan sekuat tenagaku. Mengapa? Tanya Abu Nawas jenaka. Bukankah takdirmu sudah ditulis? Julian menjawab, karena aku tidak tahu apa yang ditulis Tuhan. Maka aku harus berusaha menyelamatkan nyawaku. Abu Nawas tersenyum kemenangan. Ia menunjuk ke arah langit. Itulah rahasianya, Tuan. Tuhan menuliskan takdir bukan untuk menjadi penjara bagi kita, tapi karena Tuhan Maha mengetahui apa yang akan kita pilih dengan kehendak bebas kita. Allah tidak memaksamu puasa lalu memasukkanmu ke neraka. Allah menuliskan kau masuk surga karena Dia tahu bahwa dengan kemauanmu sendiri, kau akan memilih untuk berpuasa dan taat. Puasa kami bukan perjudian, melawan takdir, melainkan upaya untuk menyelaraskan diri dengan takdir yang baik. Kami berpuasa karena kami ingin termasuk dalam golongan orang-orang yang ditulisnya sebagai pemenang. Kita tidak beribadah untuk mengubah pikiran Tuhan. Kita beribadah untuk membuktikan siapa diri kita di hadapannya. Abu Nawas melangkah mendekat, memegang pundak Julian yang kini tampak gemetar. Tuan Julian, kau bilang puasa tidak ada gunanya jika takdir sudah tetap? Dengar hadis ini. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa dan amal kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi. Allah adalah sang penulis yang maha pemurah. Ia memegang penanya, dan ia senang saat melihat hambanya merintih lapar demi mencari kasih sayangnya. Puasa adalah cara kami mengetuk pintu arsi, memohon agar jika nama kami tertulis di daftar yang buruk, air mata lapar kami dapat menghapus tinta itu dan menggantinya dengan catatan rahmat. Tuhan tidak menciptakan boneka, Ia menciptakan pecinta. Dan seorang pecinta tidak akan pernah berhenti berjuang hanya karena ia tidak tahu akhir ceritanya. Ia justru berjuang karena ia percaya bahwa kekasihnya tidak akan pernah menyia-nyiakan perjuangannya. Father Julian menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Segala tembok keraguan, sinisme, dan logika materialis yang ia bawa dari negeri jauh akhirnya runtuh di depan kesederhanaan iman Abu Nawas. Abu Nawas, ujar Julian dengan suara parau.
Selama ini aku mencari Tuhan di dalam buku-buku logika yang dingin. Tapi hari ini, aku melihatnya di dalam perutmu yang lapar namun hatimu yang penuh cahaya. Kau benar, takdir bukanlah alasan untuk berhenti, tapi alasan untuk berlari menujunya. Julian melepas jubah kebesarannya, menyimpannya di tas pengembaraannya. Ia membungkuk hormat, bukan sebagai lawan debat, tapi sebagai seorang murid kehidupan. Malam ini adalah Idul Fitri bagi kalian. Dan bagiku, hari ini adalah hari, fitrahku kembali mengenal arti pengabdian yang tulus. Abu Nawas merangkul Julian dengan erat di tengah pasar yang riuh. Selamat datang di rumah, Tuan Julian. Mari kita nikmati hidangan kemenangan besok, bukan sebagai dua orang yang bertarung kata, tapi sebagai dua hamba yang sama-sama merindukan kebenaran.